Hai semuanya, assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Pawan Si Ayang. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Video kali ini saya akan membuat ulen ya, atau uli. Tapi ini tuh uli KW ya, atau kalau di Jawa mah ini namanya jadah ya. Cuma ini tuh KW, nggak pakai tepung, nggak menggunakan beras ketan, tapi menggunakan beras pulen ya, beras biasa aja. Begitu dikarenakan saya nggak punya gitu, nyari-nyari juga susah beras ketannya, jadi ya udahlah saya bilang saya mau bikin menggunakan beras begitu ya. Jadi bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga selesai. Pertama-tama di sini ada beras yang sudah saya cuci bersih ya, 1 gelas. Ini tuh berasnya menggunakan beras pulen ya, biar enak gitu. Nah, di sini saya menambahkan kelapa kering 1 gelas juga, lalu saya tambahkan tepung tapioka atau aci setengah gelas juga ya. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh garam, lalu aduk sebentar biar semuanya tercampur. Karena mau saya kasih air ya, air mendidih 1 cup ini ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan gelas yang besar, gelas boleh ya, tapi gunakan takaran yang sama. Misalkan gelas seperti ini, gelas seperti ini, gelas yang gini juga. Jadi harus sama ya ukurannya. Nah, ini tuh berasnya itu sudah saya cuci bersih, direndam 1 sampai 2 jam, boleh ya pokoknya. Jadi seperti ini ya. Tuh. Kalau sudah semuanya tercampur, diamkan dulu 10 sampai 5 menit, nggak apa-apa. Nah, kemudian saya akan alasi ini tuh tempat kukusannya pakai kain ya, kain bersih. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kalau saya suka pakai alasan gitu ya, pakai pakai kain gitu ya teman-teman, karena kalau udah matang enak gitu diambilnya. Nah, seperti ini dikukus kurang lebih 30 menit ya, pokoknya sampai matang aja. Nah, seperti ini udah 30 menit ya. Tuh hati-hati ya, ini tuh tangan saya kena kena kukusan panas, kena air gitu ya, karena kan lagi masih mendidih, belum saya matikan gitu. Karena saya mau coba dulu, ini tuh udah 30 menit ya. Kurang lebih 25 menit sampai 30 menit gitu, menggunakan api sedang aja dikukus gitu ya. Tuh seperti ini hasilnya. Mau saya coba dulu ya. Takut belum ada yang mateng gitu. Tapi ini udah mateng ya, dan garamnya juga pas. Kalau kurang garam boleh ditambahkan ya bun. Nah, sekarang mau saya pindah ke baskom ya, lalu akan saya tumbuk. Ini tuh ditumbuk ya sampai halus. Kalau kalian ingin agak kasar-kasar boleh, pengen lebih lembut boleh, tergantung kalian numbuknya ya. Kalau kalian ingin halus atau agak kasar begitu ya. Lalu saya tumbuk sampai halus gitu ya, pokoknya sampai yang saya mau seperti apa. Nah, kalau sudah halus seperti ini, mau saya pindahkan ke aluminium foil atau ini tuh saya alasi dengan kertas roti ya teman-teman. Lalu saya kasih sedikit minyak. Nah, kalau kalian tidak punya, kalau posisinya di Indonesia gitu ya, ini tuh lebih wangi dan lebih enak menggunakan daun ya, daun yang sudah kalau di Sunda mah dilempeh gitu ya. Nah, begitu. Jadi kalau di Sunda mah dilempeh dulu pakai daunnya itu ya. Setelah itu, nah kalau saya mah seperti ini, dibunderin gitu ya, biar biar nggak ribet gitu. Tuh. Jadi kalau kalian mau pakai di loyang gitu ya, jadi dicetak di loyang atau di boleh ya. Lalu kalian mau jemur atau disimpan di dalam kulkas boleh ya. Kalau saya nggak mau dijemur, ini tuh mau saya simpan di dalam kulkas semalaman gitu, besoknya digoreng. Nah ya,
jadi enak dipotongnya tuh seperti ini ya. Nah kalau yang punya daun mah enakan pakai daun gitu ya, jadi agak wangi gitu ya. Nah sekarang mau saya masukkan ke dalam kulkas, tunggu sampai dingin dulu, didiamkan di dalam kulkas. Kalau saya semalaman ya biar enak gitu motongnya. Kalau kalian mau langsung dipotong juga nggak apa-apa sih, ini mau langsung digoreng gitu. Tapi ini sekarang masih panas, jadi nanti kalau udah dingin gitu. Nah ini udah semalaman ya teman-teman. Sekarang dibuka dulu ya, seperti ini tuh dibukanya. Jadi untuk resep akan saya tuliskan di video ini dan juga di kolom deskripsi ya. Jadi kalian tinggal cek aja di bawah gitu untuk resepnya. Jadi tinggal screenshot udah cukup ya. Tuh, jadi seperti ini. Ini udah semalaman saya simpan di kulkas ya. Jadi ini udah keras banget. Tuh, ini tuh ulen KW ya. Jadi saya tidak menggunakan tepung ketan ya, cuma cuma beras biasa sama kelapa kering gitu ya. Kalau kalian punya kelapa yang masih fresh ini boleh ya, boleh banget, karena dikarenakan saya nggak punya kelapa yang fresh, jadi saya menggunakan kelapa kering. Nah ini hasilnya seperti ini ya teman-teman semuanya. Tuh udah keras. Pokoknya sekarang waktunya saya goreng ya. Jadi sekarang mau saya goreng dulu biar kalian tahu. Tapi apa namanya, kalau kalian mau dijemur ini juga boleh ya. Kalau di kampung-kampungan digoreng, dijemur dulu gitu. Kalau saya enggak, dimasukin ke kulkas aja, besoknya digoreng. Tuh sekarang digoreng di minyak yang panas ya teman-teman. Jadi minyaknya itu harus panas, karena kalau nggak panas gitu bisa nempel-nempel ya. Tuh sekarang mau saya balik. Ini tuh kering banget, enak pokoknya. Tapi saya tuh pengen makan gitu, pengen makan uli itu sebenarnya pengen sama sambal apa itu namanya, sambal kentang, tapi saya malas bikinnya. Jadi ya udahlah, cuma bikin ulinya aja gitu. Tuh hasilnya seperti ini, cantik-cantik banget kan. Dan ini tuh nggak kalah rasanya sama apa itu namanya, sama ule yang asli ya, yang buat dari ketan. Nah ini penggorengan yang kedua. Pokoknya lakukan semuanya hingga selesai ya. Dan ini hasilnya teman-teman, ulinya atau ulen KW nya udah saya goreng semuanya. Jadi satu gelas itu dapat banyak ya, dapat segini tuh. Ini semuanya saya goreng ya, dikarenakan mau saya pakai makan siang sama makan malam gitu, buat sarapan, buat apa gitu. Pokoknya hari ini ya. Tuh hasilnya seperti ini. Ini tuh wangi kelapa banget ya, dan rasanya enak juga. Tuh ini tuh nggak kalah sama apa ulen asli ya. Ini karena ulen KW terbuat dari beras masri sama tepung tapioka dan juga kelapa. Udah segitu aja. Ini rasanya punya wajib kalian coba ya. Tapi dikarenakan saya mau nyocolnya itu nggak ada sambal kentang ya, atau bolendrang atau apa gitu ya. Kalau di Sunda namanya bolendrang atau bebiye gitu ya. Jadi itu ada, habis lebaran itu kan suka ada sisa bihun, sisa bunci, sisa apa dicampurin gitu ya. Namanya bolendrang atau apa namanya, bebiye. Pokoknya lucu banget, dan itu rasanya enak, agak asem, ada apa, pokoknya campur aduk begitulah ya. Tapi perut kita kalau makan bolendrang itu nggak sakit perut ya. Walaupun itu udah basi itu ya bolendrangnya. Nah sekarang mau saya cocok pakai sambal ini aja lah, sambal sarden gitu ya, yang ada di kulkas.
karena kan saya nggak punya sambal kentang, males gitu mau bikinnya. Udah gini aja ya. Jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun, selamat mencoba di rumah.